Tahu nggak guys, kematian pemimpin dari DITII dan juga ISIS itu sama-sama dipastikan dari celana dalamnya loh. Beneran. Rekaman video dari udara ini menunjukkan pasukan Amerika menumpas militan ISIS yang menembaki helikopter saat mereka mendekati lokasi. Berbekal rincian lengkap dan kekuatan udara, Komandan Komando Pusat Amerika yang bertanggung jawab atas serangan itu mengatakan pasukan Amerika bergerak masuk ke lokasi al-Baghdadi. He crawled into a hole with two small children and blew himself up while his people stayed on the ground. You can deduce what kind of person it is based on that activity. Rekaman video menunjukkan kekuatan udara Amerika meratakan daerah itu setelah mengambil data dari kompleks tersebut, menahan 2 orang dan mengambil jenazah al-Baghdadi. The way it looked afterwards, so it's pretty clear that the success of the standoff munitions that we employed to ensure that it would not be a shrine or otherwise memorable in any way. It's just another piece of ground. Jadi gini ceritanya. Pada waktu disergap pasukan Amerika, tanggal 27 Oktober 2019, Abu Bakar al-Baghdadi, pemimpin ISIS, melarikan diri ke dalam terowongan. Dia meledakkan dirinya yang juga menewaskan ketiga anaknya. Tes DNA pada sisa tubuhnya memastikan kematian dari al-Baghdadi. Inilah yang tersisa dari tempat persembunyian pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi yang hancur menjadi puing-puing oleh kekuatan udara AS. Pasukan AS mengumpulkan sisa-sisa bagian tubuh Abu Bakar al-Baghdadi dari sebuah terowongan di bawah reruntuhan ini, memastikan identitasnya melalui pengujian DNA sebelum melarungkannya ke laut. Seperti pemimpin Al-Qaeda, yaitu Osama bin Laden, yang juga tewas pada waktu tahun 2011 lalu. Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, yaitu Donald Trump, mengecilkan peran dari pasukan Kurdi, yaitu SDF atau Kekuatan Demokratik Suriah dalam operasi ini. Trump menyebut Kurdi memberikan informasi yang membantu, namun juga sama sekali tidak melakukan peran militer. Nah, Polatkan, komandan senior dari SDF atau Kekuatan Demokratik Suriah, lalu bersuara guys lewat akun Twitternya. Dia mengungkapkan bahwa SDF bekerja sama dengan CIA untuk melakukan pelacakan al-Baghdadi sejak 15 Mei 2019. Al-Baghdadi rencananya akan berpindah ke tempat baru di Jarablus. Namun keburu diserbu guys. Nah, Polatkan bicara seperti ini. Semua intelijen dan akses ke Al-Baghdadi di samping identifikasi tempatnya adalah hasil pekerjaan kami. Sumber intelijen kami terlibat dalam pengiriman koordinat, lalu mengarahkan penurunan satuan dari udara, terlibat bagi keberhasilan operasi sampai saat-saat terakhir, kata Polatkan, seperti yang dikutip oleh BBC.com. Bahkan Kan mengungkapkan mata-matanya berhasil mencuri celana dalam dari al-Baghdadi yang digunakan untuk tes DNA guys. Polatkan bicara seperti ini. Sumber kami sendiri yang telah membawa celana dalam al-Baghdadi untuk dites DNA dan dipastikan 100% bahwa orang yang dimaksud adalah al-Baghdadi sendiri. Expectation is that it'll be fewer than what we had before and they will be going home. Tetapi dengan pasukan Amerika mengalir masuk dan keluar dari Suriah, belum jelas berapa lama penarikan mundur itu akan berlangsung. Cuitnya pada 28 Oktober 2019 lalu. Laut hingga akhirnya ia meledakkan diri dengan rompi bahan peledak, menewaskan dirinya dan 3 orang anak.
Menurut Presiden Trump, 11 anak lainnya berhasil dievakuasi dengan aman dan tidak ada pasukan Amerika yang menjadi korban. Minggu pagi waktu setempat, Trump menyampaikan ucapan terima kasih kepada pasukan Amerika dan seluruh pihak yang telah bekerja sama. I want to thank the nations of Russia, Turkey, Syria, and Iraq. And I also want to thank the Syrian Kurds for certain support they were able to give us. This was a very, very dangerous mission. Dengan masa gitu. Nah, tidak ada lagi yang punya radio, hanya Kahar Mujakar, kata si Ali Basah. Begitu fajar hampir tiba, 3 Februari 1965, tepat Hari Raya Idul Fitri, Regu Umar Sumarna pun melakukan penyerangan ke perkampungan, tempat kelompok itu. Kira-kira 15 meter atau 20 meter kelihatan di bawah, ya yang agak bersih-bersih badannya, kulitnya tinggi, agak botak. Tadinya punya pikiran saya mau diangkat tangankan. Karena makin dekat kelihatan pegang granat, sekrup dasarnya kelihatan. Nah, langsung saya berhadapan, langsung ditembak. Langsung, ya istilahnya satu kali narik, senjata saya 3 peluru keluar dari mulut laras saya itu. Pria itu tersungkur, tewas seketika. Sadeli memeriksa. Dari dokumen yang dibawa dan tanda-tanda khusus, Sadeli yakin pria yang ditembak itu Kahar Mujakar, pemimpin DITII yang di mata Sadeli adalah musuh negara. Di dalam sejarah Indonesia, tentara Indonesia juga pernah mengidentifikasi pemimpin pemberontakan yaitu Kahar Mujakar dengan celana dalamnya juga, guys. Jadi gini ceritanya. Pada 3 Februari tahun 1965, tepatnya pukul jam 4 pagi, pasukan Peleton 1 Kompide dalam operasi kilat mengepung tempat persembunyian dari Kahar Mujakar, yaitu pemimpin DITII, di sekitar Sungai Lasolo, Kabupaten Kendari, yaitu Sulawesi Tenggara, guys. Pertempurannya sih hanya berlangsung selama 5 menit. Nah, mayat-mayat yang ada dikumpulkan untuk diidentifikasi. Salah satunya diyakini yaitu mayat Kahar. Orang yang ditakuti sejak tahun 1950 dan mengangkat dirinya sebagai Khalifah RPII atau Republik Persatuan Islam Indonesia. Kahar meninggal tepat di Hari Raya Idul Fitri. Kahar gagal dibujuk untuk turun gunung, guys. Dan dia meneruskan gerakannya sampai dia ditembak mati pada 3 Februari 1965. Mayat Kahar dibawa ke pos TNI terdekat. Dari pos tersebut, barulah informasi kematiannya disampaikan melalui radiogram ke pos komando di Papua. Brigjen TNI M. Yusuf, Panglima Operasi Kilat, dan juga Brigjen TNI Rukman kebetulan berada di sana, guys, sedang merayakan Lebaran bersama pasukannya. M. Yusuf lalu meneruskan berita kematian dari Kahar kepada Menteri atau Pangat Letjen TNI Ahmad Yani, yang saat itu juga langsung melaporkan kepada Presiden Soekarno. Oleh Presiden Panglima Tertinggi telah disampaikan perintah kepada saya selaku Menteri Panglima Angkatan Darat maupun selaku Kepala Staf Putih untuk menumpas gerombolan Kahar Mujakar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dengan bantuan rakyat seluruh
daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara, dan juga rahmat dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka tugas ini dapat diselesaikan dengan tertembaknya mati Kahar Muzakkar pada tanggal 2 Februari tahun 1965. Dari pos komando Pakue, M. Yusuf membawa jenazah Kahar dengan helikopter Mi-4 ke Bandara Udara Hasanuddin di Makassar. Ahmad Yani mengutus Deputi 1 Pangkat Majen TNI Mursyid untuk memastikan yang mati memang benar-benar Kahar Muzakkar. Setelah melihat jenazah di bandara, Mursyid dibekali sejumlah foto, guys. Lalu dia terbang ke Jakarta untuk melaporkannya kepada Ahmad Yani. Jenazah Kahar lalu dibawa ke rumah sakit tentara di Makassar. M. Yusuf memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat jenazah itu dan memastikan sendiri bahwa yang mati benar-benar Kahar. Sejak di Pakue, saya telah memastikan bahwa yang meninggal adalah Kahar, ujar M. Yusuf. Ciri-ciri utama dari Kahar adalah tai lalat, gigi emas, dan yang paling penting adalah celana dalam dengan bordiran huruf KM atau Kahar Muzakkar. Beliau tidak memakai sembarangan celana dalam, kecuali yang dibordir khusus oleh istrinya yang keempat. Ujar M. Yusuf dalam biografinya, yaitu Panglima Para Prajurit karya Atmaji Sumarkidjo. Menurut Atmaji, salah satu orang yang mendapat kesempatan langka memotret jenazah Kahar adalah wartawan Bud PH M. Rompas. Tulis Atmaji, dia juga memotret celana dalam Kahar dengan inisial 2 huruf KM yang jelas terlihat, ujar Atmaji. M. Yusuf kemudian memerintahkan jenazah Kahar untuk dikuburkan, guys. M. Yusuf dan juga Kolonel Solihin GP, Kepala Staf Operasi Kilat, tidak pernah menceritakan di mana Kahar dimakamkan dan juga siapa yang diperintahkan untuk memakamkannya. M. Yusuf sendiri tetap konsisten dengan sikapnya dan tidak pernah mau menceritakan di mana dia memerintahkan Kahar Muzakkar dimakamkan sampai M. Yusuf sendiri meninggal pada bulan September 2004 lalu. Oke guys, sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Ciao!